Pusing 7 keliling enggak sih hidup di zaman sekarang? Lu kerja keras, tapi kok rasanya jalan di tempat. Harga naik, berita ribut, pasar keuangan naik turun kayak roller coaster. Lu sibuk numpuk emas, atau masih stres mantengin kripto yang lagi merah darah? Kalau iya, stop dulu. Tarik napas. Karena tanpa sadar, bisa jadi lu lagi gali kuburan finansial lu sendiri. Lu tahu enggak kenapa Bill Gates diam-diam borong tanah pertanian di Amerika? Lu tahu enggak kenapa negara-negara besar, termasuk Cina, nimbun jagung dan gandum gila-gilaan di gudang mereka? Bukan karena mereka ketinggalan zaman. Justru karena mereka paham satu hal yang banyak orang lewatkan. Mereka baca peta masa depan, terutama menjelang 2026. Di masa depan, nilai uang enggak lagi diuji cuma oleh inflasi. Nilai uang akan diuji oleh satu hal yang lebih mendasar, ketersediaan barang. Terutama pangan. Saat iklim makin sulit diprediksi, saat panen dunia terganggu, saat stok pangan global menipis, hukum ekonomi bekerja tanpa kompromi. Siapa yang pegang sumber pangan, dia yang pegang kendali. Di video ini, gua bakal bedah pelan-pelan kenapa di sekitar tahun 2026 lahan pertanian bisa jadi aset paling bernilai di dunia. Kenapa profesi petani, yang selama ini dipandang sebelah mata, justru berpotensi jadi penggerak ekonomi baru. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, gua mau lu lakuin satu hal penting. Tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang. Karena pembahasan soal strategi pangan dan aset real kayak gini, jujur aja, enggak diajarin di sekolah manapun. Ini bekal bertahan hidup. Oke, kita lanjut. Tarik napas dalam-dalam. Sebelum ngomongin untung dan cuan, kita harus ngomongin fondasi. Karena ekonomi yang kuat butuh basis kehidupan yang kuat. Kita masuk ke fase yang gua sebut sebagai era tantangan ketersediaan. Selama ini kalau dengar kata krisis, yang kebayang di kepala kita itu inflasi. Harga naik, dompet menjerit. Tapi dengerin gua baik-baik. Inflasi itu masalah harga. Barangnya masih ada. Lu cuma perlu uang lebih banyak. Tapi yang diproyeksikan para ahli pangan dunia ke depan, termasuk tahun 2026, itu bukan cuma inflasi. Itu adalah kelangkaan fisik. Bayangin skenario sederhana. Lu masuk supermarket. Duit lu cukup. Tapi rak beras kosong. Rak minyak tinggal sisa. Petugas bilang, maaf pak, pasokan telat. Panen terganggu. Distribusi bermasalah. Di titik itu, uang di dompet lu kehilangan fungsinya. Bukan karena nilainya turun, tapi karena barangnya memang enggak ada. Inilah tantangan ketersediaan. Dan penyebabnya bukan cuma kebijakan ekonomi, tapi faktor alam yang makin sulit ditebak. Suhu global naik. Buat kita yang tinggal di kota, panas cuma bikin gerah. Tapi buat tanaman, ini masalah besar. Padi, jagung, gandum, semua butuh stabilitas suhu. Panas ekstrim bisa ganggu penyerbukan. Hasil panen turun. Hewan ternak juga terdampak. Sapi stres, produksi susu turun. Unggas gampang sakit. Belum lagi hama tanaman yang berkembang lebih cepat di suhu hangat. Ini semua menekan lumbung pangan dunia. Belum selesai. Pola cuaca juga makin ekstrim. El Nino dan La Nina datang silih berganti dengan intensitas yang makin liar. Ada wilayah kekeringan panjang, ada wilayah lain kebanjiran. Jadwal tanam jadi kacau. Petani nggak bisa lagi mengandalkan kalender tradisional. Coba lihat Indonesia. Wilayah timur sering kekurangan air, sawah kekeringan. Wilayah barat kebanjiran. Setiap El Nino kuat, produksi padi nasional bisa terkoreksi jutaan ton. Dan itu bukan angka kecil. Itu beras untuk jutaan perut. Masalahnya belum berhenti. Ada satu tantangan struktural yang jarang dibahas, alih fungsi lahan. Sawah yang dulu hijau, sekarang berubah jadi perumahan, pabrik, beton. Kita menukar lahan produktif dengan bangunan permanen. Saat iklim makin sulit dan lahan makin sempit, pangan jadi isu strategis. Biar lu nggak cuma dengar teori, gua mau ajak lu ngerasain realitanya lewat cerita Pak Tarjo. Pak Tarjo ini petani padi di Pantura. Dia tekun. Modal sudah keluar. Benih unggul, pupuk, tenaga, semua sudah dicurahkan. 3 bulan padi tumbuh bagus. Tapi seminggu sebelum panen,
hujan ekstrim datang. Banjir kiriman. Sawahnya terendam. Padinya rebah. Gabah berkecambah. Harga jatuh. Pak Tarjo berdiri di pematang sawah, bengong. Dia sudah kerja benar. Tapi alam bicara lain. Sekarang bayangin kejadian ini bukan cuma satu orang, tapi ribuan petani di berbagai negara. Inilah kenapa pasokan pangan dunia terganggu. Dan disinilah titik balik pemahaman kita. Kenapa gua bawa semua ini ke topik aset dan investasi? Karena mulai sekarang, kekayaan nggak cuma soal angka di rekening. Kekayaan adalah soal akses. Akses ke pangan, ke air, ke sumber kehidupan. Di era ini, lahan produktif bukan aset biasa. Dia adalah jaring pengaman. Kita nggak bisa ngontrol iklim, tapi kita bisa ngontrol persiapan. Jangan nunggu sampai rak kosong. Jangan nunggu harga beras melonjak. Di poin berikutnya, gua bakal tunjukin apa yang dilakukan para pemain besar dunia untuk menghadapi skenario ini. Dan yang lebih penting, gimana caranya orang biasa kayak lu bisa ikut ambil peran. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas media arus utama. Apa yang dilakukan pemain besar dunia ketika mereka membaca tanda-tanda kelangkaan ini jauh hari sebelumnya? Karena percayalah, mereka tidak panik. Mereka bersiap dalam diam. Bill Gates bukan orang bodoh. Dia bukan petani. Tapi hari ini, dia tercatat sebagai salah satu pemilik lahan pertanian terbesar di Amerika Serikat. Ribuan hektar tanah subur, bukan untuk pamer, bukan untuk gaya hidup, tapi untuk satu alasan sederhana. Kontrol. Kontrol atas produksi pangan. Negara-negara besar juga melakukan hal yang sama dalam skala jauh lebih masif. Cina, misalnya, sudah bertahun-tahun menimbun cadangan jagung, gandum, dan beras. Jumlahnya bukan sekadar cukup untuk satu musim, tapi cukup untuk bertahun-tahun konsumsi rakyatnya. Mereka sadar, di masa depan, perang tidak selalu soal senjata. Perang bisa soal logistik. Soal siapa yang punya stok saat dunia kekurangan. Ini bukan teori konspirasi. Ini logika bertahan hidup. Saat krisis global datang, setiap negara akan memprioritaskan rakyatnya sendiri. Ekspor ditutup. Distribusi dibatasi. Negara yang biasanya bisa beli pangan di pasar global, tiba-tiba mendapati pintu tertutup. Uang mereka ada, tapi barangnya tidak dilepas. Di titik ini, kita harus jujur bertanya ke diri sendiri. Kita ini ada di posisi mana? Apakah kita pemilik sumber? Atau hanya pembeli terakhir yang berharap sisa? Selama ini, banyak orang menganggap lahan pertanian itu kuno. Kerjanya kotor. Untungnya kecil. Enggak keren. Tapi itu perspektif lama. Perspektif saat dunia masih stabil. Saat rantai pasok lancar. Saat iklim bisa ditebak. Sekarang aturannya berubah. Lahan pertanian itu bukan cuma alat produksi. Dia adalah alat negosiasi. Dia adalah jaminan hidup. Saat dunia terguncang, nilai tanah produktif justru naik, bukan turun. Karena tanah tidak bisa dicetak seperti uang. Tidak bisa diciptakan seperti kripto. Jumlahnya terbatas. Dan fungsinya vital. Coba bandingkan. Saat krisis, saham bisa anjlok. Kripto bisa merah berbulan-bulan. Properti kota bisa sepi. Tapi orang tetap butuh makan. Setiap hari. Tidak bisa ditunda. Tidak bisa diganti. Disinilah profesi petani mulai berubah wajah. Dari sekadar pekerja sektor tradisional, menjadi penjaga rantai kehidupan. Petani bukan lagi orang pinggiran. Mereka adalah garda depan ketahanan ekonomi. Tapi jangan salah paham. Ini bukan romantisasi. Menjadi petani itu berat. Risiko besar. Modal nyata. Tapi justru karena berat itulah nilainya naik. Di masa depan, tidak semua orang mau dan mampu mengelola lahan. Yang punya akses dan pengetahuan, akan berada di posisi tawar yang tinggi. Sekarang kita bicara Indonesia, negara agraris, kata orang. Tapi faktanya, kita makin tergantung impor. Beras impor. Gandum impor. Kedelai impor. Setiap gangguan global langsung terasa di dapur rakyat. Padahal kita punya tanah. Kita punya iklim. Kita punya tenaga kerja. Yang kurang seringkali bukan potensi, tapi kesadaran strategis.
Kita terlalu lama menganggap pangan itu urusan biasa. Padahal ini urusan hidup mati sebuah bangsa. Di level individu, pesan ini jadi sangat relevan. Lu mungkin nggak punya ribuan hektar, tapi lu punya pilihan. Pilihan untuk mulai melihat tanah, kebun, sawah, bukan sebagai beban, tapi sebagai aset jangka panjang. Banyak orang sibuk cari cuan cepat. Flip saham. Trading harian. Padahal pemain besar justru mikir pelan tapi jauh. Mereka tanam hari ini, panen kendali di masa depan. Dan di sini gua mau tekan satu hal penting. Ketahanan pangan bukan cuma soal uang. Ini soal mentalitas. Soal kesiapan. Soal keberanian berpikir beda saat orang lain masih mengejar ilusi. Sekarang, kita akan bicara lebih dekat ke realitas lu. Gimana skenario ini berdampak ke kehidupan sehari-hari? Ke harga makanan, ke lapangan kerja, ke posisi ekonomi kelas menengah. Karena kalau lu pikir ini cuma isu global yang jauh, lu keliru besar. Sekarang kita turunin pembahasan ini ke level paling dekat dengan hidup lu. Ke dapur, ke meja makan, ke pengeluaran bulanan yang makin lama makin bikin kening berkerut. Karena dampak krisis ketersediaan pangan ini enggak datang tiba-tiba. Dia merayap pelan, tapi konsisten. Coba lu ingat beberapa tahun terakhir. Harga cabai melonjak, turun sebentar, lalu melonjak lagi. Minyak goreng sempat langka. Telur naik. Daging ayam fluktuatif. Banyak orang bilang ini cuma masalah distribusi. Sebagian benar. Tapi di balik itu, ada pola besar yang sedang terbentuk. Saat produksi terganggu dan cadangan menipis, pasar bereaksi. Pedagang mulai main aman. Distributor menahan barang. Negara mulai jaga stok. Efek dominonya sampai ke konsumen akhir. Lu dan keluarga lu. Yang paling kena dampaknya bukan orang super kaya. Mereka bisa bayar berapapun. Yang paling tertekan justru kelas menengah dan bawah. Orang yang penghasilannya tetap, tapi pengeluarannya naik pelan-pelan tanpa kompromi. Disinilah kesalahan berpikir paling umum terjadi. Banyak orang masih percaya solusi dari semua ini adalah menambah penghasilan, bukan mengamankan kebutuhan dasar. Padahal, saat krisis pangan terjadi, penghasilan tambahan pun bisa kalah cepat dengan kenaikan harga. Lu boleh gaji naik 10%. Tapi kalau harga bahan pokok naik 30%, secara real lu tetap mundur. Dan lebih parah lagi, kalau barangnya langka, uang sebesar apapun jadi tidak relevan. Sekarang bayangin skenario 2026. Cuaca ekstrim terjadi bersamaan di beberapa wilayah produsen pangan dunia. Panen turun. Negara-negara produsen besar mengurangi ekspor. Harga global melonjak. Indonesia sebagai negara pengimpor langsung kena imbas. Apa yang terjadi? Subsidi ditekan. Harga pasar naik. Antrean muncul. Panik buying terjadi. Media ribut. Tapi saat itu, semua sudah terlambat. Karena persiapan tidak bisa dilakukan dalam semalam. Di titik ini, peran individu dan komunitas jadi krusial. Ketahanan pangan bukan cuma proyek negara. Ini juga soal keputusan personal. Soal bagaimana lu memposisikan diri dalam sistem yang rapuh. Lu nggak harus jadi petani full-time. Tapi lu bisa mulai mikir soal akses. Akses ke lahan kecil. Kebun. Pekarangan, atau kerjasama dengan petani lokal. Banyak orang kota mulai sadar, punya satu sumber pangan langsung jauh lebih berharga daripada punya gadget terbaru. Di beberapa daerah, tren baru mulai muncul. Urban farming, kebun komunitas, sistem bagi hasil kecil-kecilan. Ini bukan gaya hidup sok hijau. Ini respon logis terhadap dunia yang makin tidak pasti. Dan jangan remehkan skala kecil. Sepetak tanah dengan manajemen baik bisa menyuplai kebutuhan satu keluarga. Kalau jutaan keluarga melakukan hal yang sama, tekanan ke pasar nasional bisa berkurang signifikan. Masalahnya, mentalitas kita masih konsumtif. Kita terbiasa beli, bukan produksi. Kita terbiasa bergantung, bukan mandiri. Padahal, sejarah menunjukkan, bangsa yang bertahan di masa sulit adalah bangsa yang rakyatnya punya keterampilan dasar bertahan hidup. Sekarang gua mau lu jujur ke diri sendiri. Kalau besok distribusi pangan terganggu 1 bulan saja, seberapa siap lu? Apakah lu punya cadangan?
Punya sumber alternatif? Atau lu sepenuhnya bergantung pada rak supermarket? Pertanyaan ini bukan untuk menakut-nakuti. Ini untuk menyadarkan. Karena kesadaran adalah langkah pertama sebelum strategi. Dan sekarang, kita tarik semuanya ke satu kesimpulan besar. Dunia tidak sedang menuju kiamat. Tapi dunia sedang masuk fase seleksi alam versi ekonomi. Yang bertahan bukan yang paling pintar bicara, tapi yang paling siap secara nyata. Tahun 2026 bukan sekadar angka di kalender. Itu simbol pergeseran. Pergeseran dari ekonomi ilusi ke ekonomi kebutuhan. Dari aset digital ke aset real. Dari spekulasi ke produksi. Dari konsumsi ke ketahanan. Selama ini, kita diajari bahwa sukses itu identik dengan gaji tinggi, aset finansial, dan gaya hidup. Tapi di fase dunia yang tidak stabil, definisi sukses berubah. Sukses adalah ketika keluarga lu tetap makan tenang saat orang lain panik. Sukses adalah ketika lu punya akses, bukan cuma uang. Petani, lahan, pangan, semua yang dulu dianggap rendah, pelan-pelan naik kelas. Bukan karena tren, tapi karena hukum alam. Manusia bisa hidup tanpa banyak hal, tapi tidak tanpa makan. Ini bukan ajakan untuk meninggalkan kota, bukan ajakan hidup ekstrim. Ini ajakan untuk sadar, untuk menyeimbangkan, untuk tidak menaruh semua harapan di sistem yang rapuh. Lu nggak harus kaya raya hari ini, tapi lu bisa mulai aman hari ini. Aman dari sisi pangan, aman dari sisi mental. Aman karena lu tahu, apapun yang terjadi di luar sana, lu sudah mengambil langkah. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang membaca tanda lebih awal. Yang bergerak saat masih sepi. Yang menanam saat orang lain sibuk mengejek. Dan ketika hasilnya terlihat, semuanya sudah terlambat untuk mengejar. Sekarang pilihan ada di tangan lu. Mau tetap hidup seperti biasa dan berharap dunia baik-baik saja, atau mau sedikit berubah arah demi masa depan yang lebih terkendali. Karena satu hal yang pasti, dunia boleh berubah, iklim boleh kacau, ekonomi boleh gonjang-ganjing. Tapi orang yang punya sumber pangan, akan selalu punya posisi. Tarik napas. Cerna pelan-pelan. Dan mulai dari langkah kecil hari ini. Karena masa depan tidak ditunggu. Masa depan disiapkan.